A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Kita akan kembali membahas orang-orang sulul emang nekat yang ada di Indonesia Raya ini, dan kali ini kita bahas Oten yang bernama Gulo kalau nggak salah. Namanya Gulo. Saya dapatkan info ini dari kawan-kawan Bekul Kompor, sahabat. Gulo yang mempunyai channel TV Laskar Kristus ya, TV Laskar Kristus. Di sana dia melakukan fitnahan terutama terhadap Ustadz Tasik Ngaji ya, yang mempunyai channel Tasik Ngaji, karena memang beberapa hari terakhir Ustadz Tasik Ngaji itu membahas Gilbert Lumendong. Sebetulnya bukan beliau saja, kita-kita terutama channel-channel Islam membahas tentang Gilbert Lumendong. Dan bukan kita saja, orang-orang Kristen pun yang tidak sepakat, yang tidak setuju, yang risih dengan Gilbert itu juga membahas kan, baik YouTuber Kristen maupun TikToker Kristen itu banyak sekali yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Gilbert itu, sahabat. Itu juga sudah kita putar videonya ya, orang-orang Kristen yang protes terhadap apa yang dilakukan oleh Gilbert. Dan lagi, si Gulo ini atau pemilik akun TV Laskar Kristus ini hanya karena membela Gilbert, dia berani memfitnah Ustadz Tasik Ngaji, sahabat. Seperti apa fitnahnya nanti kita putar. Saya menyampaikan ya, dia akan membela Gilbert Lumendong. Saya menyampaikan di sini, Gilbert Lumendong itu dia sendiri sudah mengakui bahwa perbuatannya itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Gilbert Lumendong juga mengakui bahwa apa yang dia sampaikan, terutama 2,5% zakat itu, dia ternyata tak paham. Lalu ketidakpahamannya itu dia coba-coba bahas dalam khotbahnya dan dibandingkannya dengan perpuluhan. Jelas zakat dan perpuluhan itu ada dua hal yang sangat jauh berbeda. Tidak bisa dibandingkan, tidak apple to apple dia. Dan dia sudah mengaku itu salah di hadapan Pak Yusuf Kalla, setelah Pak Yusuf Kalla jelaskan apa itu zakat 2,5%. Sementara Gilbert Lumendong sudah mengakui kesalahannya, ada saja Oten, ini makanya saya sebut Oten, bukan orang Kristen ini, Oten yang membela dia. Saking fanatiknya dia membela Pak Gilbert ini, dia fitnahlah semua YouTuber Muslim, disebutnya semua nama-nama YouTuber Muslim. Dan yang paling lucu lagi, sahabat, setiap ada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh para Oten ini, Ustadz Abdul Somad pasti dijadikan kambing hitam. Ustadz Abdul Somad pasti dibahas lagi, padahal udah jelas ya, udah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad, sudah dipanggil MUI, sudah dipanggil oleh kepolisian, ya nggak masalah kan. Oke sahabat semuanya, kita langsung saja kepada video si Gulo ini atau TV Laskar Kristus ini. Bismillahi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas yang mengenai kasus pendeta Gilbert. Dan tadi kita sempat lihat juga ya, salah seorang ini Tasik Ngaji, apakah dia seorang ustaz atau tidak. Tetapi sebenarnya banyak kemudian juga dia membahas tentang kekristenan gitu loh ya, di akun YouTube-nya. Ya, Tasik Ngaji, teman-teman sekalian bisa cek di situ. Bagaimana kemudian dia juga membahas tentang kekristenan di sana, menghina kekristenan di sana. Ini namanya Ongo, sahabat. Saya katakan Ongo karena di awal video saya mendengar tadi dia mengucapkan Bismi ya. Sebagaimana umat Islam selalu memulai segala sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini yang kemudian diambil potongannya oleh si Ongo ini, Bismi, kemudian Illah Rahman Rahimnya dihilangkan, digantilah dengan nama-nama Tuhan dia. Ya mungkin ini nggak masalah ya, tapi kan ini adalah kebiasaan yang agak aneh, agak asing di telinga para Oten. Sama seperti yang dilakukan oleh KC dulu. KC gara-gara ini ya mengubah-ubah bismillah, mengubah-ubah alhamdulillah itu ya dicampur adukkan dengan Tuhannya Oten, itu yang kemudian menjerat KC itu jadi penista agama ya. Sekarang belum keluar si KC gara-gara itu. Nah, si Ongo udah mulai-mulai ini sahabat ya. Udah mulai dari gigi 1. Gigi 1 terus ya. Ya, belum gigi 2, apalagi gigi 3, sahabat. Nah, ini Ongo yang pertama.
Ongok yang kedua, membela kawan itu kan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya tapi kan tengok-tengok dululah kawan yang mau dibela itu. Jangan asal membela, apalagi membabi buta, ya kan? Lihatlah orang yang mau dibela itu siapa, yang dilakukannya benar atau tidak. Si Gilbert saja sudah mengakui bahwa yang dilakukannya itu salah. Si Ongok malah membelanya. Sama seperti Sincopa Pincopi kemarin. Nah, itu namanya membela kawan membabi buta. Makanya kawan, kurangilah memakan daging babi itu. Ini saran saya ya, kurangi. Karena memang perangai babi itu nggak bagus. Makanya di Islam dilarang makan babi gara-gara itu. Babi ini perangainya nggak baik ya, asal seruduk saja. Nggak lihat kiri kanan, nggak lihat apa yang dilakukan kawan itu benar atau salah. Yang penting dia seruduk-seruduk sahabat. Nah itu yang kedua sahabat. Yang ketiga, ongoknya kelihatan ketika dia menyebut nama Tasik Ngaji. Katanya Ustadz Tasik Ngaji ini juga salah satu orang yang suka memfitnah, menghina kekristenan. Karena di kanal YouTube-nya Tasik Ngaji sering menghina kekristenan katanya. Nah, ini adalah penghinaan dan pencemaran nama baik sahabat. Kita boleh lihat ya, silahkan antum semua, termasuk Anda semua para oten, ataupun orang Kristen, silahkan berkunjung ke Tasik Ngaji. Lihat ya video-video yang ada di sana. Apakah ada yang keluar dari ucapan Ustadz Tasik Ngaji itu penghinaan terhadap Kristen? Apakah ada satu video khusus dari Ustadz Tasik Ngaji itu membahas tentang kekristenan? Nah ini adalah channel dari Ustadz Tasik Ngaji. Anda lihat saja ya. Ada berapa ratusan video di sini. Anda boleh lihat ya, apakah ada yang disampaikan oleh si Ongok tadi itu? Ustadz Tasik Ngaji menghina kekristenan. Lihat juga yang populer ini ya, yang sudah jutaan orang nontonnya. Ini rata-rata adalah video reaksi. Reaksi terhadap orang-orang culul emang nekat yang ada di Indonesia Raya ini. Jadi video reaksi ini dikatakannya adalah video penghinaan. Padahal reaksi terhadap orang yang telah menghina duluan. Jadi orang yang menghina duluan itu ya, itu tidak menghina katanya. Tapi kita yang mereaksi terhadap penghinaan itu dikatakannya menghina. Nah, inilah Oten Ongok namanya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi teman-teman sekalian, kali ini kita akan melihat ya bahwa jika memang pendeta Gilbert kemudian diproses secara hukum hanya karena membandingkan antara zakat dan juga tentang 1/10 di dalam Kristen, maka teman-teman sekalian, kita juga harus menuntut bahwa Ustadz Abdul Somad harus ditangkap. Memang lawak-lawak Oten ini sahabat. Ini udah kayak iklan aja ya. Iklan apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Nah sama nih Oten, apapun kasusnya, siapapun teman mereka yang menista agama, maka yang diseret adalah Ustadz Abdul Somad. Itu pasti itu. Sudah saya perhatikan ya, pelet tupai saya sudah memperhatikan itu. Contoh dulu KC menista agama Islam. Yang diseret siapa? Ustadz Abdul Somad. Ada lagi Udin lato-lato tak berfungsi, menista agama Islam. Yang diseret siapa? Ustadz Abdul Somad. Nah sekarang Gilbert Lumendong jelas-jelas melakukan penistaan ya. Yang diseret lagi-lagi adalah Ustadz Abdul Somad. Padahal Ustadz Abdul Somad seperti yang saya jelaskan di awal tadi sudah menemui MUI atau lebih tepatnya MUI panggil Ustadz Abdul Somad dan di sana beliau menjelaskan, oh ternyata tidak ada masalah. Itu pure adalah ceramah di dalam masjid untuk jemaah dan menjawab pertanyaan dari jemaah. Maka kalau disamakan dengan kasusnya si Gilbert jauh berbeda. Yang pertama, Gilbert jelas-jelas menjadikan gerakan sholat dan zakat itu bahan tertawaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Gilbert juga dia sendiri yang men-share khotbahnya itu di YouTube. Ustadz Abdul Somad tidak pernah men-share videonya. Yang ketiga, Gilbert tidak sedang menjawab pertanyaan, tapi dia membangun narasi. Nah itu Anda tolong perhatikan itu ya Ongok ya. Supaya Anda enggak ongok terus. Sekali-sekali coba jadi orang waras. Sekali saja. Jangan terus-terusan seperti ini. Tambah lagi pernyataan Ustadz Abdul Somad itu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Kita mengatakan ada jin di patung itu ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis.
Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 117, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Jemi ayat 19, maka apakah kalian patut hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza sebagai anak perempuan Allah? Ini sama maknanya dengan yang terkandung di dalam firman Allah surah Az-Zukhruf ayat 19, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang pemurah sebagai orang-orang perempuan. Lalu dalam surah As-Saffat ayat 158, dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan juga di dalam surah An-Nisa Allah jelaskan tentang penyaliban, bahwa yang menyalib utusan Allah, hamba Allah itu adalah kafir. Di dalam surah Maryam Allah jelaskan yang menyembah selain Allah atau yang mengatakan bahwa utusan Allah itu adalah Tuhan, itu juga disebut kafir. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran atau dalil-dalil yang mendukung pernyataan Ustadz Abdul Somad. Maka tidak bisa dikatakan penistaan. Beda sekali dengan yang dilakukan oleh Gilbert. Saya tak perlu jelaskan lagi karena semuanya ada jelas dan paham. Maka orang ini hanya menyebar fitnah dan menjelek-jelekkan Ustadz Tasik Ngaji. Sebetulnya kita tidak mau Oten itu ditangkap, ya, dikurung gara-gara penistaan agama. Yang kita inginkan adalah mereka itu coba waras sikit. Itu saja, termasuk yang di layar ini, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.